Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan hari ini tentang panggilan Tuhan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Perjumpaan Elia dengan Elisa di tengah ladang pertanian bukanlah suatu kebetulan. Perjumpaan itu adalah agenda Tuhan, sebab Tuhan mau memanggil Elisa untuk menjadi suara Tuhan bagi bangsa Israel. Elisa pun berpamitan dengan keluarganya dan pergi mengikuti Elia. Demikian pula bukanlah suatu kebetulan jika Tuhan memanggil setiap kita untuk dipakai menjadi alatnya. Mungkin keadaan kita sama seperti Elisa yang tengah bekerja di ladang. Apakah kita seorang yang bekerja dalam profesional, pebisnis, seorang pelajar, bahkan mungkin seorang ibu rumah tangga? Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menjadi alat pekerjaannya. Yang terpenting adalah bagaimana sikap merespon panggilan Tuhan. Apakah kita mau berkata, "Ya Tuhan, ini aku, pakailah aku." Atau kita menunda-nunda kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sampai waktu Tuhan kita sia-siakan dan akhirnya kita menyesal karena waktu itu tidak dapat diulang kembali. Terkadang kesibukan pekerjaan dan padatnya kegiatan membuat telinga kita sulit mendengar akan panggilan Tuhan yang mulia. Tetapi sesungguhnya jika kita sudah menerima keselamatan dari Bapa di dalam Yesus Kristus, maka kita perlu mengerjakan keselamatan itu. Salah satu cara untuk mengerjakan keselamatan adalah dengan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menjadi rekan sekerja Allah. Jika kita mau merespon panggilan Tuhan, maka hal utama yang perlu kita persiapkan adalah hati ini. Apakah hati kita mau mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidup ini demi untuk diperluasnya kerajaan Tuhan? Yang paling berharga itu mungkin waktu kita, tenaga, pikiran. Di tengah kesibukan dan kesenangan, ada yang kita korbankan untuk menjawab panggilan Tuhan. Namun ingatlah bahwa setiap pengorbanan yang kita bayar tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Waktu yang kita korbankan, tenaga yang kita korbankan, bahkan harta yang kita persembahkan, keluarga yang kita korbankan, semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita telah menerima kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kita tidak dapat membalas semua pemberian Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sebab itu mari kita merespon panggilan Tuhan. Mari bekerja di ladang Tuhan dengan rasa syukur dan bersukacita. Biarlah melalui pelayanan dan pekerjaan kita membawa dampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa,
Kami mengucap syukur untuk kasih karunia, keselamatan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Kami mau merespon panggilan-Mu ya Tuhan, untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, untuk terlibat membangun kerajaan Allah. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.